Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Aku tidak tahu, jawab Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya, itu setelah dia mendengar apa yang dikatakan Du Wanwu. Kamu bahkan tidak tahu di mana Mooncloud City berada. Apakah kamu bukan seseorang dari Tanah Suci Martialism? Du Wanwu memandang Chu Feng dan bertanya dengan jijik. Siapa yang mengatakan bahwa semua orang dari Tanah Suci Martialism harus tahu di mana Mooncloud City berada? Lebih jauh lagi, bukankah kamu juga seseorang dari Tanah Suci Martialism? Bukankah lembah iblis racun itu terletak di Tanah Suci Martialism? Jika kita menilai hal-hal seperti itu, kalian semua yang tinggal di Poison Demons Valley adalah orang-orang dari Tanah Suci Martialism, balas Chu Feng sambil melirik Du Wanwu dengan tajam. Du Wanwu ini bukan seseorang yang gemar berbicara. Jadi, bagaimana mungkin dia bisa menang melawan Chu Feng dalam hal argumen? Oleh karena itu, dia mengambil peta dan menyerahkannya kepada Chu Feng. Ini ada peta, coba lihat itu, ucap Du Wanwu. Kamu harus memberi aku peta itu untuk memulai, balas Chu Feng. Setelah Chu Feng menerima peta itu, dia mulai dengan hati-hati melihatnya. Kemudian dengan pikirannya, penampilannya mulai berubah. Meskipun dia masih memiliki penampilan seseorang di awal usia 20-an, tapi penampilannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Pada saat ini, Chu Feng tampak sangat biasa. Dia memiliki penampilan seseorang yang tidak akan menarik perhatian orang lain, itu jika dia berdiri di tengah orang banyak. Ada satu hal yang harus aku beritahu kepada kalian berdua. Ada beberapa dendam antara aku, klan Kekaisaran Nangong, dan klan Kekaisaran Beitang. Jadi, aku harus mengubah penampilan aku agar mereka tidak menemukan aku. Jika kalian berdua tidak ingin terlibat dengan aku, jangan memanggil aku dengan nama aku. Kalau tidak, jika musuh aku menemukan aku, kalian berdua mungkin kurang beruntung juga, ucap Chu Feng memperingatkan. Mengerti, ucap Du Wanwu dan mengangguk. Baik dewa, aku juga ingin mengubah penampilanku. Tolong bantu aku mengubah penampilan aku, kata Gou dan Er. Kenapa kamu ingin mengubah penampilanmu juga? Bukankah kamu tidak memiliki musuh? Tanya Chu Feng. Aku ingin mengubah penampilan aku menjadi seorang lelaki tampan, yang mampu menyebabkan banyak perempuan jatuh cinta pada aku, balas Gou dan Er. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, wajah Gou dan Er menjadi agak merah. Cih, dasar, gumam Chu Feng tanpa daya. Pada saat ini, Chu Feng menyadari bahwa Gou dan Er mengingatkannya tentang hal yang dia janjikan padanya. Chu Feng pun tidak ragu. Dia segera mengaktifkan teknik formasi spiritualnya. Dalam sekejap mata, Gou Dan yang sangat jelek berubah menjadi bocah lelaki yang begitu tampan, sehingga tidak ada kesalahan yang bisa ditemukan. Wajah yang adil itu, mata besar itu, udara yang menawan itu, dia sama sekali tidak menyerupai anak laki-laki. Namun sebaliknya, penampilannya lebih seperti penampilan seorang gadis muda. Coba lihat, apakah kamu puas? Tanya Chu Feng. Chu Feng dengan santai membentuk cermin, dan menyerahkannya kepada Gou dan Er sehingga ia bisa melihat penampilannya saat ini. Wow, aku sangat tampan, bahkan aku bisa jatuh cinta pada diriku sendiri, balas Gou dan Er. Setelah Gou dan Er melihat penampilannya saat ini, ia bertindak seolah-olah ia sedang mabuk. Dia pasti puas, dan tidak bisa untuk tidak lebih puas lagi. Pada saat ini, Gou dan Er bergumam tanpa henti. Oh surga, bagaimana aku bisa setampan ini? Bagaimana orang lain bisa hidup dengan betapa tampannya aku? Gumamnya. Gou dan Er bertindak sangat narsis. Itu seolah-olah dia berpikir bahwa dia secara alami ini tampan, dan benar-benar lupa tentang betapa jeleknya dia sebelumnya. Melihat itu, Chu Feng merasa sedikit tidak berdaya. Anak ini sudah sangat berbahaya pada usia mudanya. Ketika dia dewasa, bukankah dia akan menjadi cabul tingkat tinggi? Berapa banyak gadis yang akhirnya dipermainkan olehnya? Apa yang telah dilakukan Chu Feng untuk Gou dan Er saat ini,
itu sama saja dengan membantu seorang tiran mendapatkan kekuatan untuk penindasan di masa depan. Namun jika dia tidak mengubah penampilan Goudan Chu Feng takut bahwa penampilan Goudan akan menakuti orang lain. Lagi pula, penampilan Goudan yang sebenarnya benar-benar sangat jelek. Antara membantu seorang tiran mendapatkan kekuatan untuk penindasan di masa depan, dan orang lain yang sangat menakutkan, Chu Feng telah memutuskan untuk membantu seorang tiran. Du Wanwu, penampilanmu juga sangat menakutkan. Haruskah aku membantu kamu mengubah penampilan kamu juga? Chu Feng bertanya kepada Du Wanwu sambil tersenyum. Sebenarnya, Du Wanwu tidak jelek. Hanya saja, seluruh kulitnya berwarna hijau. Itu agak terlalu tidak konvensional. Mereka yang tidak mengenalnya bahkan, mungkin akan berpikir bahwa dia adalah binatang yang mengerikan. Tidak perlu, balas Du Wanwu. Namun kemudian, Du Wanwu dengan tegas menolak niat baik Chu Feng. Kalau begitu, kita akan berangkat. Jika salah satu dari kalian menyesal datang ke sini sekarang, aku masih bisa mengirimmu kembali. Chu Feng berkata sambil melihat kabut racun yang melonjak di bawah mereka. Aku tidak akan kembali. Aku tidak suka lembah iblis racun. Aku suka dunia yang luas ini. Langit biru legendaris, dan awan putih ini benar-benar indah. Aku juga ingin melihat langit malam legendaris yang dipenuhi dengan bintang-bintang, serta laut yang tak terbatas. Selain itu, ada juga berbagai binatang buas dan ras yang kuat, kata Goudan sambil tersenyum bahagia. Meskipun dia masih kecil, tapi dia memiliki reaksi yang sangat bersemangat saat ini. Itu dapat dilihat bahwa, ini adalah dunia yang sudah lama ia rindukan. Adapun Du Wanwu, tekadnya lebih rendah daripada Goudan Dia melirik kabut racun di bawah mereka, dan di matanya ada jejak kerinduan. Namun meski begitu, dia masih berkata kepada Chu Feng. Ayo pergi, ucapnya. Du Wanwu adalah orang dengan tujuan yang sangat kuat. Dia tahu betul tujuannya meninggalkan lembah iblis racun, yaitu untuk mengambil Gu itu. Dengan demikian, Chu Feng, Du Wanwu, dan Goudan mulai meninggalkan lembah, dan mulai melanjutkan ke arah kota Moon Cloud. Setelah perjalanan panjang, Chu Feng, Du Wanwu, dan Goudan akhirnya tiba di Gunung Lima Racun. Namun pada saat ini, suara pertempuran bisa terdengar dari arah Gunung Lima Racun. Ada orang yang berkelahi, ucap Chu Feng. Setelah semakin dekat, Chu Feng dan yang lainnya menemukan bahwa, sebenarnya itu adalah dua kelompok orang yang sedang bertarung. Satu kelompok memiliki pakaian seragam dan kereta perang. Di atas setiap kereta perang kelompok itu, ada spanduk besar dengan dua karakter tertulis di atasnya. Itu beruliskan keluarga Luo. Tampaknya mereka adalah orang-orang dari keluarga Luo. Pada saat ini, ada sekitar 500 orang dari keluarga Luo. Mayoritas dari mereka memiliki kultivasi di ranah Raja Bela Diri. Di antara mereka, orang dengan kultivasi terkuat adalah orang tua berpakaian kuning. Pria tua ini setidaknya berumur beberapa ratus tahun. Dia memiliki kultivasi peringkat 9 Raja Bela Diri. Namun meski begitu, dia hanya peringkat 9 Martial King biasa. Dia hanya bisa mendapatkan prestasinya saat ini, itu melalui ketekunan dalam berkultivasi. Alasan untuk itu adalah, karena dia tidak memiliki bakat yang menakjubkan. Kalau tidak mungkin baginya untuk hanya memiliki kultivasi seperti itu pada usia beberapa ratus tahun. Adapun kelompok orang lain, itu adalah sekelompok orang yang mengenakan pakaian hitam. Di belakang pakaian orang-orang berpakaian hitam tersebut, itu terukir tengkorak merah yang menakutkan. Selanjutnya, semua orang menutupi wajah mereka. Jadi, tidak mungkin untuk menentukan penampilan mereka. Namun meski begitu, ada satu hal yang bisa dipastikan. Yaitu, mereka semua memiliki niat membunuh yang membumbung tinggi. Setiap serangan yang mereka gunakan juga berakibat fatal. Jumlah individu berpakaian hitam itu jauh lebih sedikit daripada orang-orang dari keluarga Luo, karena hanya ada total 36 orang. Namun meski begitu, mereka semua sangat kuat. Mayoritas dari mereka adalah peringkat 6 Martial Kings ataupun lebih tinggi. Di antara mereka, 3 orang bahkan di peringkat 9 Martial Kings.
Pada saat ini, ketiga peringkat 9 Martial Kings itu mengepung dan menyerang orang tua itu. Pada saat ini, pria tua berpakaian kuning itu sudah dalam posisi yang tidak menguntungkan. Adapun sisa orang-orang dari keluarga Luo, mereka bahkan lebih menyedihkan lagi. Dari lebih 500 orang yang ada di sana pada awalnya, dan kini lebih dari 300 sudah meninggal dunia. Saat ini hanya lebih dari 200 orang yang masih hidup. Jika orang tua berpakaian kuning itu dikalahkan, maka mereka pasti akan terbantai sepenuhnya. Klan Luo memiliki wanita dan anak-anak. Kita tidak bisa duduk dan menonton tanpa melakukan apa-apa, ucap Chu Feng. Setelah melihat situasi yang dihadapi, Chu Feng berencana untuk bertindak. Alasan untuk itu adalah, karena dia berhasil memberitahu bahwa, sekelompok individu berpakaian hitam telah menyergap orang-orang dari keluarga Luo. Ada begitu banyak kekuatan di tanah suci martialism. Jadi, perselisihan itu sangatlah biasa, dan sesuatu seperti ini sudah sangat umum. Secara umum, Chu Feng tidak akan repot dengan hal semacam ini. Namun karena ada wanita dan anak-anak, mana Chu Feng pasti akan melibatkan dirinya. Dan, wush, tepat ketika Chu Feng berencana untuk menyerang, Duan Wu benar-benar bertindak di depannya. Setiap gerakan dan setiap serangan dari Duan Wu benar-benar kejam. Dalam sekejap mata, dia membantai semua orang berpakaian hitam itu. Pertempuran telah terbalik dalam sekejap. Dan bahkan, orang-orang berpakaian hitam itu bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Mereka benar-benar mati dengan keluhan yang tersisa. Serangannya yang tiba-tiba saja tidak hanya mengejutkan orang-orang dari keluarga Luo, dan bahkan Chu Feng sendiri terkejut dengan ini. Dia benar-benar tidak pernah mengantisipasi bahwa, Duan Wu ini akan menjadi seseorang yang bersedia datang untuk membantu orang yang menderita ketidakadilan. Terima kasih pahlawan muda, karena telah menyelamatkan kita. Pahlawan muda, bolehkah kami tahu nama besar kamu, sehingga keluarga Luo kami akan dapat membayar penyelamatan pahlawan muda hari ini di masa depan, ucap seorang wanita parubaya. Pada saat ini, seorang wanita parubaya keluar dari kerumunan keluarga Luo. Perilaku dan kecepatan wanita ini sangat alami, dan juga tidak terkendali. Dia juga memiliki penampilan yang cukup menarik. Meskipun dia relatif tua, tapi dia masih memiliki lekuk tubuh yang bagus dan pesona yang cukup. Ketika keluarga Luo telah bertarung melawan orang-orang berpakaian hitam, semua orang dari keluarga Luo melakukan segala cara yang mereka bisa untuk melindungi wanita ini. Selain itu, wanita ini juga yang melangkah maju untuk berbicara dengan Duan Wu. Ini berarti bahwa, wanita ini haruslah seseorang dengan tingkat status tertentu dalam keluarga Luo. Namun meski begitu, Duan Wu tidak menjawab pertanyaan wanita itu. Sebagai gantinya, dia malah bertanya, "Jika aku boleh bertanya, apakah kamu semua keluarga Luo dari Gunung Lima Racun?" Tanya Duan Wu. "Benar sekali, kita keluarga Luo memang berasal dari Gunung Lima Racun. Namaku Luo Huan. Aku adalah nona ketiga dari keluarga Luo. Bolehkah aku tahu nama dermawan dan master, dan dari sekte mana kamu berasal? Selain itu, bagaimana kamu tahu tentang keluarga Luo kita?" Tanya Luo Huan. Luo Huan sangat terkejut setelah mendengar apa yang diminta Duan Wu. Namun meski begitu, dia masih memiliki sikap yang sangat hormat saat dia menanyakan Duan Wu pertanyaan-pertanyaan itu. Sikap Luo Huan terhadap Duan Wu ini sudah luar biasa, dan penuh dengan rasa terima kasih. Namun tampaknya, ini juga alami. Karena bagaimanapun, Duan Wu telah menyelamatkan hidupnya. Di dunia ini, adakah rahmat yang lebih besar dari rahmat seseorang yang menyelamatkan hidup seseorang? Karena kamu dari keluarga Luo Gunung Lima Racun, tidak perlu bagimu untuk sopan seperti ini kepadaku. 15.000 tahun yang lalu, leluhur aku telah melewati Gunung Lima Racun. Pada saat itu, keluarga Luo menunjukkan kebaikan padanya. Leluhurku menyatakan bahwa, masalah yang menyangkut keluarga Luo juga akan menjadi masalah tentang klan Du kami. Jadi, apa yang aku lakukan hari ini hanyalah tugas aku, kata Duan Wu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Duan Wu,
Chu Feng tahu bahwa keluarga Luo pasti telah menunjukkan rahmat dan kebaikan kepada Demon Poison. Tidak mengherankan bahwa seseorang seperti Duan Wu akan melangkah keluar, dan membantu mereka tanpa sedikit pun keraguan. Ternyata dia bertindak untuk membantu mereka, itu bukan hanya karena dia membantu yang lemah. Lebih dari itu karena dia telah melihat bendera keluarga Luo yang mereka bawa. Namun sebaliknya, Luo Huan secara alami tidak tahu tentang masalah ini. Karena itulah, dia segera bertanya, "Dermawan, bolehkah aku bertanya, siapakah leluhurmu?" Tanya Luo Huan. "Orang yang menunjukkan rahmat kepada leluhurku, dia bukanlah seseorang dari keluarga Luo yang terkenal. Kemungkinan besarnya, orang itu juga tidak menyebutkan masalah ini kepada keluarga Luo. Bahkan jika aku harus memberitahumu nama leluhurku, kalian semua pasti tidak akan mengetahuinya. Adapun aku, namaku adalah Duan Wu," kata Duan Wu. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng hanya tersenyum. Dia tahu mengapa Duan Wu tidak menyatakan nama Demon Poison. Karena bagaimanapun, mereka memiliki nama yang sama. Jadi, nama dermawan itu adalah Duan Wu. Itu adalah nama yang sangat unik. Selain merasa bahwa nama itu aneh, Luo Huan juga tidak terlalu bereaksi ketika mendengar nama Duan Wu. Ini berarti bahwa, dia seharusnya tidak tahu tentang nama terkenal Poison Demon. Jika dia bahkan tidak tahu tentang Poison Demon, maka dia tentu saja tidak akan tahu tentang apa yang terjadi 15.000 tahun yang lalu. Selanjutnya, Chu Feng menduga bahwa, bahkan jika keluarga Luo benar-benar menunjukkan rahmat dan kebaikan kepada Demon Poison, itu pasti hanya akan menjadi kebaikan kecil. Karena kalau tidak, itu tidak akan mungkin untuk disajikan kepada Poison Demon oleh individu yang tidak dikenal dari keluarga Luo. Karena bagaimanapun, tidak peduli apa, keluarga Luo adalah keluarga yang telah ada selama lebih dari 15.000 tahun. Saat ini, mereka tampaknya tidak kuat. Dan kemungkinannya, bahkan jika keluarga Luo lebih kuat 15.000 tahun yang lalu jika dibandingkan dengan sekarang, maka itu tidak akan jauh lebih kuat. Dengan demikian, bantuan macam apa yang bisa diberikan oleh seseorang yang tidak dikenal dari keluarga Luo ke Demon Racun yang sangat kuat? Karena kemungkinannya, Poison Demon telah memutuskan untuk membalas budi seperti tetesan mata air yang mengalir deras. Jika aku boleh bertanya, orang-orang ini, apakah kamu mengenal mereka? Mengapa mereka menyerang kalian semua? Tanya Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng berjalan keluar dengan Goudan. Karena Duan Wu sudah menyatakan bahwa dia berhubungan dengan keluarga Luo, maka tidak cocok untuk Chu Feng jika terus menonton dari samping. "Orang ini," seru mereka. Ketika mereka melihat Chu Feng, Luo Huan dan yang lainnya menunjukkan ekspresi hormat. Tidak peduli apa, Chu Feng sudah di peringkat 2 kaisar setengah bela diri, sedangkan mereka hanya raja bela diri belaka. Dengan demikian, mereka dapat secara alami merasakan betapa kuatnya Chu Feng. "Aku teman Duan Wu. Nama aku Feng Xing, dan dia adalah," ucap Chu Feng sambil menatap Guo dan dan kemudian mulai sedikit ragu. Karena bagaimanapun, Guo dan telah menjadi sangat tampan. Jika dia masih dialamatkan sebagai Guo dan itu benar-benar tidak cocok untuk namanya. Dengan demikian, dengan mempertimbangkan penampilan luar Guo dan Chu Feng berkata kepadanya, "Lupakan saja, kamu bisa memperkenalkan dirimu sendiri," lanjutnya. "Hehehe, aku biasa dipanggil Guo dan ucap Guo dan Pada saat ini, Guo dan menyebut namanya tanpa ragu sedikit pun. Guo dan mengapa anak yang menggemaskan ini memiliki nama seperti itu? Seru orang-orang. Benar saja, setelah mendengar nama Guo dan, Luo Huan tidak dapat menahan diri. Dia menutup mulutnya, dan mulai tertawa. Namun tatapan yang dia kenakan ketika memandang Guo dan itu memiliki semacam kegemaran yang tersembunyi. Di permukaan, reaksinya normal-normal saja. Duan Wu tidak hanya menyelamatkannya, bahkan penampilan Guo dan saat ini sangat menyenangkan bagi matanya. Melihat tatapan penuh kasih Luo Huan, mata Guo dan menyipit menjadi 2 sabit, dan mulutnya terangkat membentuk lengkungan. Dia mengungkapkan senyum tulus dan cemerlang ketika dia berkata, "Bibi,
aku ingin pelukan, ucap Guo dan Er. Sebenarnya, Luo Huan juga ingin memeluk Guo dan Er sejak awal. Karena bagaimanapun, meskipun Guo dan Er berusia 10 tahun, tapi dia masihlah anak-anak. Bagi wanita seusia Luo Huan, mereka paling mencintai anak-anak yang manis. Dengan demikian, setelah mendengar apa yang dikatakan Guo dan Er, Luo Huan merasa sangat gembira. Tanpa ragu sedikit pun, dia menempatkan Guo dan Er di dadanya saat dia memeluknya. Melihat adegan ini, para penonton tidak memiliki pendapat khusus. Bahkan Duanwu merasa ini sangat normal. Namun untuk Chu Feng yang menemukan bahwa saat Luo Huan memeluk Guo dan Er, mata Guo dan Er bersinar dengan tatapan menyeramkan. Ini tidak dapat disalahkan pada Guo dan Er. Lagi pula di desa mereka, hanya ada sedikit gadis yang cantik. Meskipun Luo Huan hanya seorang wanita parubaya yang cukup cantik dan sangat umum terlihat di tanah suci martialism, maka dia akan menjadi kecantikan yang luar biasa seperti peri surgawi jika dia ditempatkan di desa Guo dan Er. Dengan betapa tersesatnya bocah Guo dan Er ini, dia tentu saja akan senang dipeluk oleh wanita cantik itu. Namun meski begitu, Chu Feng masih meremehkan betapa vulgarnya Guo dan Er ini sebenarnya. Tanpa ragu sedikit pun, Guo dan Er meringkukkan kepala kecilnya ke arah dua gunung lembut Luo Huan dan berteriak. Pelukan bibi Luo Huan benar-benar nyaman, ucapnya. Pada saat ini, garis-garis hitam bergulir di dahi Chu Feng. Guo dan Er tidak hanya menggunakan wajahnya, tapi dia bahkan menggunakan tangannya. Ini terlalu di luar kendali. Disayangi oleh Guo dan Er seperti ini, wajah Luo Huan mulai memerah. Tidak peduli apapun itu, tindakan sesat Guo dan Er itu terlalu jelas. Tiba-tiba saja, Luo Huan tidak tahu harus berbuat apa. Miss Luo, Guo dan Er terlalu berat. Lebih baik aku saja yang membawanya, ucap Chu Feng. Selama masa krisis, Chu Feng melangkah maju dan menarik Guo dan Er menjauh dari dada Luo Huan. Namun setelahnya, Chu Feng tidak memeluk Guo dan Er untuk membawanya. Sebagai gantinya, dia langsung melemparkannya ke tanah dan berkata, "Kamu sudah 10 tahun, dan kamu bukan anak kecil lagi. Apakah kamu tidak tahu cara berjalan? Jangan meminta pelukan hanya karena kamu melihat kecantikan," ucap Chu Feng. Niat dari kata-kata Chu Feng ini sangat jelas. Dia mengingatkan Luo Huan dan wanita-wanita lain dari keluarga Luo, bahwa Guo dan Er tidak semurni dan polos seperti kelihatannya, dan juga bahwa mereka harus berjaga-jaga terhadapnya. Hehehe, bibi Luo Huan terlalu cantik. Aku tidak dapat menahan emosi aku, kata Guo dan Er sambil ingin melanjutkan pelukan lagi. Melihat Guo dan Er saat ini, Luo Huan mulai memiliki rasa takut yang tersisa. Dia akhirnya menyadari bahwa, anak yang kelihatan tidak bersalah ini sebenarnya adalah seorang penjahat kecil yang tumbuh mekar lebih awal. Pada saat ini, meskipun Luo Huan sudah menjadi wanita parubaya, tapi dia mulai takut pada Guo dan Miss Luo, kamu belum menjawab pertanyaan yang aku tanyakan sebelumnya, kata Chu Feng. Ini adalah cerita yang panjang. Para dermawan, mungkinkah kamu datang ke keluarga Luo kami dulu untuk membicarakan hal ini? Jawab Luo Huan untuk mengundang Chu Feng dan mereka, itu untuk menjadi tamu di keluarga Luo mereka. Tentu saja, balas Chu Feng. Karena tujuan mereka adalah Gunung Lima Racun, Chu Feng dan yang lainnya secara alami tidak menolak undangannya. Tidak hanya keluarga Luo yang terletak di kaki Gunung Lima Racun, keluarga Luo juga telah ada di tempat itu selama lebih dari 15.000 tahun. Dengan demikian, mereka harus tahu tentang situasi Gunung Lima Racun dengan sangat baik. Jika Chu Feng dan yang lainnya menjadi tamu di keluarga Luo, itu tidak hanya mereka akan memiliki tempat untuk menginap, tapi juga bisa membuat banyak hal lebih nyaman. Dengan demikian, Chu Feng, Duanwu, dan Guo dan Er mengikuti Luo Huan dan tiba di keluarga Luo. Chu Feng menemukan bahwa keluarga Luo ini sangat besar. Paling tidak, jumlah mereka hampir mencapai 10.000 orang. Jika keluarga seperti itu ditempatkan di 9 provinsi benua, maka itu sudah pasti akan menjadi keluarga besar. Namun meskipun ada banyak orang di keluarga Luo, tapi tidak ada banyak ahli yang kuat. Saat memasuki keluarga Luo,
Chu Feng menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyapu seluruh keluarga Luo, dan menemukan bahwa ada 3 kaisar setengah bela diri. Di antara mereka, individu terkuat hanya peringkat 2 Half Martial Emperor. Selain itu, dia hanya peringkat biasa Half Martial Emperor. Selain Chu Feng, Luo Huan juga sangat memperhatikan Chu Feng dan yang lainnya. Dia mengatur kamar-kamar kelas 1 untuk kelompok Chu Feng, dan juga mengatur pelayan untuk datang kepada mereka. Setelah tiba di keluarga Luo, Chu Feng datang untuk mengetahui bahwa orang-orang berpakaian hitam dengan tengkorak di punggung mereka bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Hal ini benar-benar akan menjadi masalah yang agak sulit. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.